Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai regulasi dan standar di sektor publik. Pembahasan yang pertama itu mengenai perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba. Yang pertama, kita akan membahas mengenai regulasi tentang yayasan. Yayasan sendiri merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Undang-undang ini diterbitkan sebagai kepastian hukum bagi yayasan agar yayasan dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas kepada masyarakat. Untuk yang kedua ialah regulasi tentang partai politik. Partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 di mana partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dibentuk sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk yang ketiga ialah regulasi tentang Badan Hukum Pendidikan. Badan Hukum Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 di mana Badan Hukum Pendidikan merupakan badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal dan berfungsi untuk memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didiknya. Yang keempat ialah regulasi tentang Badan Hukum Layanan Umum. BLU merupakan suatu instansi yang berada pada lingkungan pemerintah, di mana pembentukannya ditunjuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan barang serta jasa yang akan dijual dengan tidak mementingkan keuntungan. Selanjutnya ialah mengenai pengelolaan keuangan dalam Badan Layanan Umum diatur dalam Pasal 10 dan 11 Tahun 2005. Pasal 10 yang berisi mengenai BLU menyusun rencana strategis bisnis 5 tahun dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian Negara atau lembaga atau rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang kedua, BLU menyusun RBA tahun dengan mengacu kepada rencana strategi bisnis. Yang ketiga, yaitu RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya. RBA BLU disusun berdasarkan kebutuhan kemampuan pendatang yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN atau APBD. Yang kedua ialah Pasal 11. BLU mengajukan RKA kepada Menteri Pimpinan Lembaga Kepala SKPDP untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL, Rencana Kinerja dan Anggaran SKPD atau Rancangan APBD. Yang kedua, RBA disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan. Ketiga, RBA BLU yang telah disetujui oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Kepala SKPD diajukan kepada Menteri Keuangan atau PPKD sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian RKA-KL, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD atau Rancangan APBD. Yang keempat, Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya mengkaji kembali standar biaya anggaran BLU dalam rangka pemrosesan RKA-KL, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD atau Rancangan APBD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN atau APBD. BLU menggunakan APBN atau APBD yang ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif. Perkembangan regulasi terkait keuangan negara. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini adalah tonggak sejarah penting yang mengawali reformasi keuangan negara Indonesia menuju pengelolaan keuangan yang efisien dan modern. Berikut beberapa hal penting yang diatur dalam undang-undang ini. Yang pertama, ada kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Yang kedua adalah penyusunan dan penetapan APBN. Yang ketiga, penyusunan dan penetapan APBD. Yang keempat, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, serta pemerintah atau lembaga asing. Yang kelima, hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelolaan dana masyarakat. Yang keenam, ada pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
Pembendaharaan negara dalam undang-undang ini adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBDN dan APBD. Sesuai dengan pengertian tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini mengatur yang pertama, ruang lingkup dan asas umum pembendaharaan negara, yang kedua kewenangan penjabat pembendaharaan negara, yang ketiga pelaksanaan pendapat dan belanja negara, keempat pengelolaan uang negara atau daerah, dan yang kelima pengelolaan piutang dan utang negara atau utang daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pemeriksaan ini termasuk pemeriksaan untuk pengelolaan negara dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Perkembangan regulasi terkait otonomi daerah. Otonomi daerah berkaitan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana dinyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah terus membenahi diri karena disadari terdapat banyak aspek yang masih menjadi kekurangan atau kelemahan yang menjadi celah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sering memunculkan banyak kerancuan. Untuk itu, dikeluarkan undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang pertama ada IPSAS. IPSAS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan sektor publik. Yang kedua, untuk memberikan informasi terkait pembagian alokasi yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Yang terakhir, bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas sektor publik. Selanjutnya ada poin-poin penting dalam perubahan IPSAS. Yang pertama, basis akuntansi keuangan dan anggaran. Penyajian laporan keuangan akan dipengaruhi oleh basis akuntansi yang digunakan, misalnya terhadap penyajian pendapatan dan beban. Basis akuntansi umumnya dikenal dengan basis kas dan basis akrual. Jika perusahaan menggunakan basis kas, maka perusahaan tidak mencatat piutang atas pendapatan yang belum diterima. Karena basis kas hanya akan mengakui pendapatan apabila kas sudah diterima. Sedangkan seluruh standar yang dikeluarkan oleh IPSAS mengacu pada basis akrual. Selanjutnya mengenai anggaran, di mana sektor publik dalam penyajian laporan keuangannya harus berdasarkan anggarannya. Yang kedua ada standar akuntansi sektor publik dan sektor komersial. Ada dua jenis sektor yang berkaitan dengan standar IPSAS. Yang pertama, sektor privat, yaitu sektor yang berorientasi pada laba. Sedangkan sektor publik atau standar akuntansi sektor komersial adalah standar akuntansi yang mengacu pada tidak mencari laba. Selanjutnya ada ISAK 35. Pada tahun 2020 terdapat dua isu besar terkait dengan pelaporan keuangan untuk entitas nirlaba, yaitu pencabutan PSAK 45 dan penerapan ISAK 35. PSAK 45 awalnya disusun pada 23 Desember tahun 1997. Lalu PSAK ini kemudian dijadikan acuan utama untuk lembaga yang tidak memiliki orientasi pada perolehan laba seperti yayasan dan usaha sejenis. PSAK 45 ini mewajibkan entitas nirlaba menyusun beberapa jenis laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya terdapat keputusan untuk pencabutan PSAK 45 yang digantikan dengan ISAK 35. Secara umum ini tidak ada perbedaan dari kedua aturan tersebut. Yang terakhir ada standar akuntansi pemerintah atau SAP. Standar ini dijadikan acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun intisari di bawahnya.
Dengan mengacu pada standar ini, diharapkan pelaporan keuangan pemerintah berkualitas dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, terwujud transparansi dan akuntabilitas.